Halo semua, saya Muhammad Sodiansyah. Di sini saya akan berbagi info tentang implementasi manajemen PT Djarum Kudus. Semoga bermanfaat ya. Simak ya baik-baik. Dimulai dari profil singkat PT Djarum. PT Djarum adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Berawal pada saat Oewi Guan mendirikannya pada tahun 1951. Namun pada tahun 1963 terjadi kebakaran hebat yang hampir memusnahkan perusahaannya. Namun pada tahun 1972 Djarum kembali bangkit dan mengekspor produknya ke luar negeri di bawah pimpinan Budi Hartanto dan Bambang Hartono. Beberapa produk unggulannya adalah Djarum Super, Djarum Coklat, Djarum Coklat Extra, Djarum LA Light, Djarum LA Mentol, Djarum Black, dan Djarum 76. Namun di negeri Paman Sam Amerika, primadonanya adalah LA Mentol, terutama di kalangan para pemuda-pemudanya. Lingkungan internal dan eksternal PT Djarum terdiri atas struktur, pemasok, konsumen, pesaing, serta kebijakan pemerintah. Ini adalah strukturnya dari Chief Executive sampai Administration. Pemasok bahannya berasal dari hampir seluruh Indonesia, yakni berupa tembakau dan cengkeh. Untuk pelanggan konsumennya sendiri rata-rata adalah orang yang suka merokok, terutama para kalangan muda-muda. Dari segi pesaing, terdapat PT HM Sampurna dan PT Gudang Garam yang menjadi pesaing terberat PT Djarum. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah tentang penayangan iklan yang minimal ditayangkan pukul 10 malam sesuai waktu Indonesia. Selanjutnya adalah program CSR PT Djarum. Siapa yang tak kenal badminton? Salah satu olahraga yang digemari Indonesia yang merupakan target utama dijalankannya program CSR PT Djarum. Berbagai atlet, baik pria dan wanita, berhasil dilahirkan dari hasil pembinaan dan pelatihan serta seleksi oleh Djarum Foundation Bakti terhadap olahraga. Bukan hanya pemain-pemain saja yang berhasil dihasilkan, namun berbagai macam penghargaan dari berbagai lomba sebagai berikut berhasil dilibas dan diraih oleh Indonesia. Namun tak hanya sampai situ saja. Sampai sekarang program ini masih terus berlanjut. PT Djarum masih ingin mencari, menghasilkan para atlet-atlet berkualitas demi mengharumkan kembali nama Indonesia dan mengembalikan kejayaannya. Berbagai penghargaan diterima oleh PT Djarum, seperti dari Bakti terhadap olahraga Djarum Foundation, dikarenakan PT Djarum berhasil melahirkan dan memberikan para atlet-atlet berkualitas bagi bumi pertiwi yang sudah mengharumkan nama bangsa sampai di kancah internasional hingga dijuluki Raja Bulu Tangkis. Program lainnya adalah Djarum Trees for Life. Misi ini sudah dicanangkan sejak awal berdirinya PT Djarum guna pelestarian lingkungan dengan cara menghijaukan kembali. Kegiatan ini dilakukan terfokus di daerah Kudus, yang dilakukannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat agar bisa bekerjasama dan mengkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan memberikan penghargaan bernama Wana Lestari terhadap program Djarum ini.
strategi yang dilakukan oleh PT Djarum, seperti strategi produksi. PT Djarum memproduksi hampir di seluruh wilayah cabang di Indonesia. Salah satunya adalah di pusatnya, yaitu di Kudus, yang memproduksi 10.000 bungkus rokok. Namun saat ini PT Djarum harus rela mem-PHK para pekerjanya guna tetap menstabilkan keuangan untuk kegiatan produksi, dikarenakan kondisi saat ini yang hampir seluruhnya dipengaruhi oleh COVID-19. Strategi lainnya yang diterapkan oleh PT Djarum adalah strategi pemasaran. Dalam video ini ada beberapa strategi yang diterapkan oleh PT Djarum. Namun, karena PT Djarum menjual rokok dan karena tertahan atau terbebani oleh kebijakan pemerintah, maka PT Djarum lebih memfokuskan caranya membesarkan brand dengan cara CSR yang tadi. Lebih terfokus pada CSR dikarenakan biaya yang lebih murah, serta lebih mudah memperkenalkan dan membesarkan brandnya daripada melalui advertising atau iklan. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi PT Djarum, yang tidak jauh beda dari struktur perusahaan rokok lainnya. Struktur PT Djarum dimulai dari direktur, manajer, supervisor, dan staff, atau mungkin office boy atau office girl. Berikut adalah strukturnya. Yang pertama adalah Chief Executive Officer. Yang kedua, Chief Operating Officer. Yang ketiga adalah Public Affairs, SCM, dan KMS. Lalu Corporate Communication, Business Development. Lalu ada juga struktur bernama Purchasing. Dalam purchasing ini dibagi menjadi 3: warehousing, purchaser, dan administration. Ada lagi production, R&D, finance, marketing, HRD, business technology. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua yang menyaksikan dapat tambahan ilmu. Terima kasih, sampai jumpa.